Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah, kira-kira kan begitulah. Ya kan? Tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langkah, saya jamin. Saya jamin nggak ada langkah, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Keputusan pemerintah yang melarang penjualan gas subsidi 3 kg di tingkat pengecer menyebabkan kekisruhan di banyak daerah Indonesia. Antrean panjang untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi ini terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Tak jarang, masyarakat harus rela berjam-jam antri untuk mendapatkan gas dengan harga subsidi. Kesulitan yang dialami oleh masyarakat semakin memprihatinkan. Setelah seorang nenek penjual nasi uduk di Pamulang, Banten ditemukan meninggal dunia akibat kelelahan setelah mencari gas subsidi 3 kg. Kejadian tragis ini memicu protes dari berbagai kalangan terhadap kebijakan yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Setelah kejadian tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM langsung meminta maaf kepada publik. Menanggapi kisruh yang terjadi, Menteri ESDM menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran dan mencegah melonjaknya harga gas subsidi yang bisa memberatkan masyarakat. Coba saya, kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita baca berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang tidak sesuai dengan itu. Ya kami berita pertama memang maaf kalau terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan perencanaan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari masa pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan nyaman. Ya, oke. Ya pasti beda di dunia. Harganya tertinggi berapa Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan 26.000 tahun 26.000. Sebenarnya rakyat tidak pasti ada kalau sebenarnya bagus lebih mahal karena harusnya negara itu bersubsidi sampai dengan 12.000. Jadi satu tabung itu negara kasih ke Pertamina ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12.000 sampai 13.000. Kamera Pak. Agen baru ke Kamera Pak. Pangkalan itu 16.000. Sampai ke pengecer harusnya saya 19.000 maksimal, 18.000, 19.000. Tapi kalau soal 26.000 berarti kan ada yang keliru. Itu yang keliru itulah kemudian yang kita buat agar tidak keliru. Pemerintah pun akhirnya mengambil langkah cepat dengan mengizinkan kembali penjualan gas subsidi 3 kg di tingkat pengecer yang nantinya akan menjadi subpangkalan distribusi. Ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta
Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Keputusan ini diambil setelah meninjau langsung ke sejumlah agen gas LPG oleh Menteri ESDM. Sebagai pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus full. Kami jualan, harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Jadi Bapak dengar. Jadi Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. ya, Niat saya itu baik. ya. Karena subsidi kita itu 80 per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000. Betul. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, Betul. industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan, supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000, supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Nah, Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. ya, Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami disuruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? tidak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Nah, Bapak, ya, Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan, oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Menurut pengamat kebijakan publik, permasalahan ini muncul akibat minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan baru tersebut. Semua tidak disosialisasikan dengan baik, padahal persiapan Pertamina sudah berjalan. Akibatnya seperti sekarang. Lalu secara politis Presiden bilang kembali ke pengecer. Sebetulnya tidak ada kembali, namanya diubah, tapi semua terdaftar dengan NIK. Kan yang kemarin datang ke penampungan atau apa sih istilahnya, itu saya juga nggak hafal-hafal. Pokoknya agennya itu ya harus bawa KTP. Nah, semua sekarang sudah sekian 60 juta lebih pelanggan itu sudah ada di daftarnya Pertamina. Jadi siapa yang berhak dan siapa tidak berhak itu sudah ada di situ. Nah, itu yang belum dipublikasikan dengan baik sehingga itu visual. Gas LPG 3 kg yang bersubsidi ini memang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, banyaknya kendala dalam distribusi serta kelangkaan gas di tingkat pengecer membuat harga gas subsidi melonjak dan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang berhak justru kesulitan untuk mendapatkan manfaat subsidi tersebut.